Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur karena di penghujung bulan ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita mau siapkan diri kita. Kita mau datang hanya untuk beribadah kepadanya. Kami memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Engkau pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mau terus datang untuk menyembah Dia. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah pemegang kehidupan setiap kita. Dialah yang terindah, Dialah yang termanis dalam hidup setiap kita. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup setiap kami. Kami sungguh-sungguh rindu melihat ya Tuhan, bahwa setiap lutut akan bertelut dan menyembah Engkau. Semua lidah akan mengaku hanya Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memegang kendali kehidupan setiap kami. Dan kami mau terus datang ya Tuhan, membawa hidup kami ini ke dalam tangan kuat-Mu ya Tuhan. Kami datang bahkan dengan segala keberadaan kami yang sering kali masih saja mendukakan hati-Mu. Dengan mulut kami bukannya memuji dan mengagungkan Engkau, tapi mungkin lebih sering yang keluar adalah kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang mungkin bahkan cacian dan makian. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena di hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, terkadang kami masih hidup semau-maunya kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari datang di hadapan-Nya. Datang dan akui di hadapan Dia Allah yang Maha Tahu. Datang dan memohon pengampunan di hadapan-Nya Allah yang Maha Kasih. Karena kita yang paling tahu seperti apa hari-hari yang telah kita lewati. Dan Dia rindu untuk mendengar setiap pengakuan kita. Mari datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni kami. Ini setiap kami Tuhan. Tolong kami untuk terus hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang setinggi langit dari bumi. Terima kasih karena Engkau menjauhkan kami dari pelanggaran kami sejauh timur dari barat. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kami, seperti Bapa yang selalu sayang kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus datang dan bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu bagi kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima
betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina, Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang memulihkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, bahkan lebih kuat daripada dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menemukan kami dan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ini, kami mau terus datang, kami mau terus membawa sorak-sorai kami dengan penuh sukacita. Kami mau meninggikan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Ini setiap kami ya Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari setiap umat Tuhan, Engkau yang menerima kasih yang begitu besar, naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Kita mau tinggikan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari setiap kita, Engkau yang sudah ditebus Tuhan, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan, kita mau bersyukur dan terus bersyukur kepada-Nya. Ku naikkan syukurku,
memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saudara, biarlah betul-betul hidup yang Tuhan beri, seluruhnya kita mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kepada Tuhan yang kita percaya, mari kita mau terus datang mendekat kepadanya. Kita mau terus mengingat akan karya salibnya bagi setiap kita. Karena di sanalah Dia mati untuk setiap kita, orang-orang berdosa. Mari bawa hidupmu dan hidupku untuk terus dekat kepadanya, dan membiarkan Dia untuk membentuk setiap kita lewat kebenaran firman-Nya. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan, tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah-Mu.
Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, minggu demi minggu kami telah lalui. Dan saat ini kami bersama-sama datang ke tempat ini. Kami bersama-sama datang di depan layar televisi kami, di layar komputer kami. Kami ingin beribadah di hadapan Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu hari ini boleh kembali berbicara kepada kami, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan kepada kami, memberikan kami kejelasan supaya kami tahu setiap solusi apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Kami serahkan waktu yang terbatas ini Tuhan, biar Tuhan sendiri boleh berbicara melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pemazmur, terutama dari Mazmur 107. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang saya berikan, yaitu solusi di tengah krisis. Solusi di tengah keadaan krisis. Mari kita membuka kitab kita dari Mazmur 107. Mazmur 107, saya akan membacakan perlahan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Kitab Mazmur ini sangat menarik dan ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Mari kita memperhatikan secara seksama Alkitab kita. Mazmur 107 ayat 1 sampai 32. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka itu lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya kepada mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Yang berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya,
Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia tempat kita tinggal ini menawarkan ribuan bahkan jutaan pergumulan demi pergumulan atau permasalahan demi permasalahan yang harus kita hadapi setiap harinya. Pergumulan satu orang berbeda. Pergumulan saya dengan pergumulan Bapak Ibu Saudara berbeda. Pergumulan Bapak Ibu Saudara dengan pergumulan orang lain lagi berbeda. Bahkan orang yang dikatakan kembar siam pun memiliki pergumulan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak ada pergumulan yang benar-benar sama, sehingga ketika kita mau mencari satu solusi yang mungkin cocok kepada orang tertentu, belum tentu cocok kepada orang yang lainnya. Kenapa? Karena ada begitu banyak ragam pergumulan di dunia ini. Itu dari sisi pergumulan hidup, dari sisi keragamannya. Tapi mari kita lihat juga dari sisi kedalamannya. Itu pun berbeda-beda. Ada pergumulan yang begitu gampang dihadapin, yang tidak seperti pergumulan yang gampang sekali kita hadapin. Ada pergumulan yang mungkin cukup berat, tapi kita merasa kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk menghadapi pergumulan itu. Tetapi dalam hidup ini juga pernah terjadi dan bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja, tidak peduli dia kaya atau miskin, tidak peduli dia punya jabatan atau enggak, di mana pergumulan hidup itu begitu berat, menekan, sehingga kita terjebak, terperangkap, dan kita tidak tahu harus bagaimana. Kita merasa seperti berada di jalan buntu, kita merasa seperti tidak ada jalan keluar, kita merasa kita sedang melangkah, tapi tidak ada secerca cahaya. Kita seperti berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak tahu kemana arah keluar kita. Dan kemudian mungkin di antara kita, kemudian kita menangis, kita kemudian tertekan, kita depresi karena pergumulan-pergumulan yang sedemikian beratnya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan dengan beban yang sedemikian? Kita terperangkap dan kita tidak tahu harus berkata apa, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita menangis, kita mencari bantuan, tapi tidak satu orang pun yang dapat mengerti pergumulan kita. Pernahkah Bapak Ibu mengalami pergumulan yang sedemikian berat dari tingkat kedalamannya, sehingga kita merasa kita tidak berdaya? Nah, saat ini saya ingin mengajak kita sekali lagi, kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal yang ke-107 ini. Bagi saya pemazmur ini orang yang dipenuhi kekayaan hikmat Tuhan. Dan kemudian ketika dia melukiskan Mazmur ini, dia melihat ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Dan dia melihat begitu banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Dan dia mencoba melukiskan dalam sebuah suratnya di 107 ini, dalam sebuah puisinya di kitab Mazmur 107 ini. Dia mencoba menggambarkan pergumulan-pergumulan tersebut. Mari kita memperhatikan. Pemazmur melukiskan dalam kitab ini, dalam Mazmur 107 ini, dia melukiskan ada 4 orang yang memiliki pergumulan-pergumulan yang berbeda. 4 orang ini terlihat dari pola penulisan dari kitab yang kita baca tadi ya, yang selalu diawali dengan setiap babak yang baru dengan pernyataan ada orang-orang yang titik gitu ya. Kita bisa melihat di ayat 4, ayat 10, ayat 17, ayat 23. Pemazmur selalu memulainya dengan perkataan ada orang-orang yang titik gitu. Nah, pemazmur melukiskan keadaan tersebut dalam 4 latar belakang yang berbeda. Yang pertama, dia menggambarkan konteks di mana ada seorang sebagai pengembara di sebuah padang gurun. Kita tahu padang gurun adalah tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan, susah mencari makan, susah mencari air, dan tidak ada bangsa yang bisa hidup di padang gurun, setengah mati hidupnya. Dan dikatakan ada seorang yang kemudian seperti seorang pengembara di padang gurun, dia mencari kota tujuan ke sana. Pas dia jalan sana, ternyata tidak, dia salah jalan. Tidak ada kota tujuan di sana. Kemudian dia mengubah arah hidupnya, dia pergi ke tempat yang lain dan dia mencari tujuan kota yang lain. Sampai tempat itu ternyata tidak ada. Dia terus berputar-putar di padang gurun dan dia seperti terperangkap dalam rutinitas hidupnya, dan kemudian dia putus asa. Dikatakan seperti demikian. Dikatakan jiwanya menjadi hampa dan orang ini menjadi lesu. Nah, yang kedua, pemazmur menggambarkan ada orang-orang tadi dalam konteks padang gurun yang pertama. Yang kedua, pemazmur menggambarkan konteks seperti seseorang yang berada di dalam penjara atau di dalam kekelaman. Orang itu digambarkan seperti mereka yang
sengsara seperti orang yang terpenjara dalam kesengsaraan mereka. Apa yang membuat mereka terpenjara dalam kesengsaraan mereka? Yaitu kesalahan mereka. Mungkin mereka hidupnya terlalu bebas dan kemudian mereka melakukan kesalahan dan kemudian hal itu membuat mereka terpenjara dan kemudian mereka menyesal. Mereka berteriak minta tolong, dikatakan, tetapi orang-orang yang mengenal mereka karena mereka sudah berbuat banyak kesalahan, orang-orang itu tidak mau menolong mereka. Mereka harus menanggung konsekuensi dari dosa kesalahan yang mereka telah perbuat. Dan kemudian dikatakan orang-orang demikian juga mengalami sesak hati. Mereka tergelincir dan dikatakan tidak ada yang mau menolong mereka. Mereka mengalami kesesakan. Dan latar belakang yang ketiga, pemazmur menggambarkan seperti keadaan rumah sakit, gitu ya. Yang pertama padang gurun, yang kedua penjara, yang ketiga pemazmur menggambarkan situasi rumah sakit, di mana dikatakan ada orang yang kemudian mengalami sakit yang begitu parah sehingga dia kehilangan nafsu makan, dia tidak ingin makan apapun, bahkan dikatakan tidak ada lagi pertolongan yang bisa datang kepada dia. Seakan-akan pintu kematian sudah ada di dekat dengan dia. Kematian sudah di depan dia dan seakan-akan tidak terhindarkan lagi. Tinggal tunggu waktu, dalam hitungan berapa waktu saja dia akan mengalami kematian dan dia mengalami ketakutan karena penyakit itu. Dikatakan juga dia kemudian yang keempat, dia menggambarkan orang-orang yang sedang berlayar. Orang-orang berlayar itu seperti pada waktu itu ketika seorang berdagang, ya, seorang pedagang, mereka pindah ke satu kota ke kota lain, mereka berlayar karena itu transportasi terbaik saat itu. Mereka berlayar dan kemudian mereka merencanakan segala sesuatu, semua sudah di-plan dengan baik, barang-barang dipersiapkan dengan baik, tetapi ada satu hal yang tidak mereka sangka. Tiba-tiba ada badai dalam kapal itu. Badai itu kemudian menggoncang kapal itu, menghancurkan usaha mereka, dagangan mereka hancur semua. Dan kemudian mereka kembali lagi menjadi putus asa. Mereka putus asa. Mereka sudah merencanakan yang baik, tapi ternyata mereka tidak dapat menyangkali bahwa mereka akan terkena badai. Bapak Ibu kesedihan Tuhan, saya kira 4 tipe orang yang digambarkan pemazmur ini cukup untuk mewakili pergumulan berat yang dialami oleh sekian juta orang yang ada di muka bumi ini. Mungkin kita sedang mengalami seperti salah satu yang digambarkan pemazmur tersebut. Mungkinkah kita seperti seorang tipe pertama, tipe pengembara, di mana kita merasa bahwa hidup kita ini tidak jelas. Kita mengembara, kita melangkahkan kaki kita ke arah yang sana, tapi ternyata tidak ada tujuan di sana. Kita mencoba mengubah arah kita mengubah ke arah yang lain, tapi tidak ada tujuan juga di sana. Kemudian kita mencoba lagi mengubah arah, terus kita seperti terputar-putar dalam kehidupan, dalam kekosongan hidup, dan mungkin kita terjebak dalam rutinitas, dan kemudian mungkin kita merasa ternyata hidup ini begitu hampa. Kita mencari tujuan hidup ke mana kita tidak menemukan. Kita mengalami kekosongan dalam diri kita. Kita seperti seorang pengembara yang tidak tahu buat apa sih aku hidup. Pernahkah saudara merasa demikian dan kemudian kita merasa hidup ini tidak ada gunanya? Jiwa kita merasa kosong, kita merasakan kehampaan yang luar biasa. Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Atau mungkin kita tipe orang yang kedua, hidup kita terlalu bebas, kita terlalu melakukan apapun yang kita senangin. Kita lupa dunia ini ada konsekuensinya, dunia ini ada hukumnya. Setiap kejahatan yang kita buat ada konsekuensinya. Dan akhirnya kita tergelincir, kita mendapatkan konsekuensi dan kita menyesal. Tapi kita mau mengulang waktu sudah tidak bisa. Kita cuma diminta untuk menikmati akibat konsekuensi kesalahan yang kita buat. Pernah saudara, ketika kemudian saya pernah melihat ada seorang anak muda datang dan kemudian sharing dan sambil menangis. Kenapa? Karena kehidupannya yang seks bebas, akhirnya dia harus mendapatkan penyakit yang tidak ada obatnya. Dia menangis. Dia tidak berdaya, dia menyesal. Tapi dia tidak bisa mengulang waktu. Ada seorang remaja juga yang kemudian karena melakukan hubungan seks bebas dengan pacarnya, dan kemudian di usianya yang masih sekolah, dia harus menjadi mama, menjadi ibu, karena dia harus melahirkan seorang anak, hamil dan melahirkan seorang anak, dan dia kehilangan masa remajanya, dia kehilangan masa mudanya, dan dia harus menanggung penderitaan. Dan tidak berapa lama dia ditinggalkan suaminya. Dia harus menanggung konsekuensi dosa yang telah dia perbuat. Saudara, mungkin saudara di tipe yang kedua itu. Kita merasa gagal karena kesalahan kita sendiri. Kita merasa
menyesal karena kebebasan kita dan kita menanggung konsekuensi, tapi kita tidak bisa mengubah waktu. Penyesalan harus kita makan, dan kemudian kita merasa sesak hati, kita merasa sedih, kita merasa depresi. Penyesalan begitu menekan kita. Atau mungkin kita adalah tipe orang yang ketiga. Kita mungkin ada tipe orang-orang yang bergumul dengan penyakit, atau mungkin ada orang terdekat dengan kita bergumul dengan penyakit yang begitu berat. Kita sudah kehilangan nafsu makan berbulan-bulan lamanya. Kita merasa kematian sudah dekat dengan kita. Mungkin dokter-dokter sudah angkat tangan, tidak mampu menolong kita lagi atau orang yang kita kasihi. Mungkin ketika dokter angkat tangan, siapa lagi yang bisa tolong kita? Orang-orang di sekitar kita juga tidak bisa menolong kita. Seakan-akan kematian sudah tinggal satu langkah di depan mata kita. Dan kemudian kita merasa sesak hati. Kita merasa kita masih begitu banyak hal yang harus kita kerjakan di dunia ini. Kita memikirkan anak kita, cucu kita, saudara kita, keluarga kita. Kita bersedih, kita sesak hati, kita menangis. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menonton saat ini sedang bergumul seperti tipe orang ketiga. Atau mungkin kita seperti tipe orang keempat. Kita adalah seorang pengusaha, kita bisnismen, kita pedagang. Kita berusaha, kita mengerjakan, kita merencanakan segala sesuatu. Kita mempersiapkan semua dagangan kita, planning kita dengan sangat detail. Kita merencanakan hidup kita dengan sangat matang. Tapi ketika kita kemudian melakukan perdagangan dan sebagainya, tiba-tiba badai hidup datang, dan itu aspeknya dari luar hidup kita. Kalau tipe yang kedua tadi adalah penyesalan karena kesalahan sendiri dari diri dia sendiri. Tipe keempat ini seperti ada masalah dari luar, dari outside-nya dia, ya. Ada masalah tiba-tiba datang, badai datang, dan tidak ditahu kenapa ini terjadi, dan tiba-tiba usahanya hancur begitu saja. Kehidupannya hancur begitu saja. Dan kemudian kita merasa tertekan, depresi dan sebagainya. Saudara, kita tahu di masa-masa COVID ini, COVID itu bukan sekedar penyakit, tetapi COVID itu sudah menghancurkan banyak usahanya orang. Saya sudah mendengar banyak cerita orang-orang yang di PHK dari pabrik, dari kantor. Orang-orang yang kemudian harus mengubah arah pekerjaan mereka. Kenapa? Karena pekerjaan mereka sudah tidak bisa hidup lagi. Mereka harus mengubah setir pekerjaan mereka. Mereka harus mengubah arah mereka. Dan mereka harus, ada yang sudah membangun sekian tahun namanya, dan kemudian harus kembali ke titik nol. Karena usaha yang lama sudah tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, ini adalah badai kehidupan dari luar, dan kita tidak menyangka kenapa ini bisa datang. Badai ini sudah datang, dan banyak orang yang kemudian terhempas dan hancur usahanya, hancur semua apa yang dilakukan karena ada badai hidup yang menempa kita. Saya kira mungkin beberapa orang, kebanyakan dari kita yang menonton hari ini, mungkin kita juga adalah tipe yang keempat. Kita seperti seorang pedagang yang sedang berlayar, tapi kemudian mengalami badai hidup yang mengerikan. Kita mengalami sesak hati, kita kemudian mengalami tertekan, kita menangis. Kita menyesali dengan keadaan yang terjadi saat ini. Saudara, permasalahan ini mungkin menimpa kita saat ini. Kita mengalami kegentaran, kita mengalami kekosongan hidup, kita mengalami penyesalan yang begitu mendalam, kita mengalami ketakutan akan sakit penyakit, kita mengalami kehancuran karena badai hidup. Seperti hidup kita dalam roda yang sekarang ini kita berada di titik bawah. Mungkin ini semua sudah mengalami kita, dan kita begitu sesak hati. Kita tertekan, kita tidak tahu, seperti seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita seakan-akan tidak lagi menemukan secercah harapan dalam hidup kita. Kita tidak melihat titik terang dalam hidup kita. Tapi mari kita melihat kembali dalam Pemazmur yang kita baca tadi, dalam kitab Mazmur 107 tadi. Bersyukur karena pemazmur tidak berhenti sampai memaparkan permasalahan-permasalahan. Tetapi menariknya, di tengah permasalahan yang begitu beragam, pemazmur memberikan sebuah solusi yang sama kepada setiap pergumulan itu. Apa solusi itu? Solusi itu bisa dilihat di setiap pergumulan. Setelah pemazmur menceritakan pergumulannya, dia menyampaikan solusi yang sama di ayat 6, ayat 13, ayat 19 dan ayat 28. Di sana dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
Sekali lagi, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, setiap kali pemazmur memaparkan tipe pergumulan yang berat, pengembara, orang yang dipenjara, orang yang sakit, orang pedagang nelayan yang terkena badai, sekali pemazmur menggambarkan 4 pergumulan tersebut, pemazmur juga menggambarkan solusi yang mereka lakukan. Dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Orang yang bingung mencari arah, mencari jalan seperti sebuah pengembara yang merasakan rutinitas kehampaan hidup, dia berseru kepada Tuhan karena dia sesak hati. Orang yang kemudian karena kesalahannya sendiri menanggung dosa dan menanggung konsekuensi karena kesalahannya sendiri, dan dia kemudian terpenjara. Orang yang dalam penjara dalam kekelaman itu, dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Orang yang mengalami sakit penyakit yang dikatakan tidak ada obatnya, yang sudah tidak mungkin sembuh, tinggal tunggu kematian. Dikatakan orang yang sakit itu, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Dan pengembara itu juga sama. Ketika badai hidup hampir menghancurkan semua hidupnya, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, berseru di sini bukan sekedar teriak Tuhan tolong, bukan sekedar teriak yang latah, bukan. Tetapi berseru di sini lebih kepada pernyataan bahwa aku sudah tidak berdaya, aku tidak punya lagi kekuatan, dan kita menyadari siapa kita, dan kemudian dalam keadaan yang lemah itulah kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang penuh iman, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang beriman kepada Tuhan. Tuhan, aku berseru kepadamu karena Engkau Maha Kuasa, Engkau besar, dan Engkau mengasihiku. Berseru itu seperti punya iman, bukan sekedar teriak kepada Tuhan, tapi berseru dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi ketika mereka berseru? Dikatakan ketika para pengembara itu mengalami kekosongan hidup dan putus asa, tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka. Dan akhirnya mereka menemukan kota terdekat yang ada kehidupan di sana. Ketika dikatakan orang-orang yang terpenjara sengsara, yang harus menanggung konsekuensi dosa akibat pelanggaran yang dia buat. Dan kemudian ketika dia berseru kepada Tuhan, dikatakan apa? Tuhan melepas belenggu-belenggunya. Saya jadi teringat Raja Manasye di Kisah Perjanjian Lama. Itu raja yang sangat jahat. Dia melakukan begitu banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan dia harus menanggung konsekuensi yang sangat menyakitkan. Tapi di akhir hidupnya dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menyesal, dia berseru. Dan Tuhan melepaskan dia. Tuhan melepaskan dia dari belenggu-belenggu itu. Dan dikatakan ketika seorang bergumul akan penyakit yang hampir saja membawa mereka kepada kematian. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan meluputkannya dari liang kubur. Dan ketika seorang tertimpa badai hidup yang menghancurkan pengharapan akan masa depannya, dan mereka berseru kepada Tuhan, dikatakan maka Tuhan meredakan badai yang mengamuk itu. Saudara, di dalam Tuhan ini ada jalan. Ketika kita berseru dan kemudian kita berserah, kita beriman kepada Tuhan, itulah ada jalan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kedamaian di sana. Inilah pesan yang pemazmur ingin katakan kepada kita. Kita sering mengatakan God will make a way. Yes, it's right. Tuhan pasti buka jalan. Itu benar. Tuhan pasti buka jalan. Tapi bukan cuma God will make a way. Aku ingin beritahu kepada kita sekalian bahwa God is the way. Tuhan itu sendiri jalan. Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang buka jalan, tapi Dia sendiri adalah jalan. Itu sebabnya mari kita berseru kepada Dia, karena Dia itu sendiri adalah jalan kehidupan buat kita. Ketika kita berseru kepada sang jalan kehidupan itu, kita akan menemukan jalan. Seorang pastor David Jeremiah pernah membuat sebuah quote yang bagi saya simple tapi menarik. Dia mengatakan, the only way out is way up. The only way out is way up. Satu-satunya jalan keluar ialah ketika kita mencari jalan ke atas kepada Tuhan. The only way out is way up. Berdoa, berserah kepada Tuhan itu bukan jawaban yang abstrak, bukan langkah yang abstrak, saudara. Tapi itu langkah yang konkret.
Sebab Tuhan punya berjuta-juta cara dan kreatif untuk menolong kita. Tuhan itu punya cara yang tidak mungkin kita dapat mengerti. Alkitab mengatakan jalan Tuhan itu tinggi langit dan bumi, berbeda dengan jalan kita. Itu sebabnya wajar jika dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, ketika kita mencari pertolongan Tuhan, ternyata Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang tidak kita mengerti, yang kita tidak akan pernah bayangkan, kok bisa begini cara Tuhan menolong kita. Kita tidak akan pernah mengerti. Bahkan mungkin Tuhan bisa menolong kita lewat kesusahan. Itu cara Tuhan. Tuhan itu terlalu kreatif. Itu sebabnya kita diminta untuk berserulah pada Tuhan. Dalam pergumulan apapun berseru kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena tangannya terbuka untuk menolong kita. Dia sendiri menawarkan kepada kita, hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Sebab yang kupasang itu ringan dan enak. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, bukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pasti punya pergumulan. Biarpun hamba Tuhan sekalipun, orang-orang yang mungkin banyak membaca firman Tuhan, menggumulkan firman Tuhan, kami juga banyak pergumulan. Kita semua bisa mengalami pergumulan. Ada pergumulan yang tampak begitu berat. Seringkali pergumulan itu bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang sampai ke ujung putus asa. Perasaan putus asa bisa, sangat bisa. Saya pernah mengalami hal itu. Pernah seperti seorang pengembara yang bingung akan tujuan hidup. Pernah seperti seorang yang terpenjara karena kesalahan saya harus menanggung konsekuensi saya, dosa-dosa itu. Pernah seperti orang-orang yang sakit, mungkin belum sampai memati, tapi penyakit itu cukup menakutkan bagi saya. Dan banyak hal lagi. Tapi saya belajar untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Saya belajar untuk berseru kepada Tuhan, bukan dalam kemarahan. Bukan berseru Tuhan kenapa enggak. Tapi berseru Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, karena seringkali ketika kita dalam hati yang hancur, kita berseru kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menolong kita, kita akan terkaget-kaget dengan cara Tuhan menolong kita. Saudara, apa sih yang seringkali membuat kita tidak mau berseru kepada Tuhan? Apa sih yang seringkali membuat kita tidak mau berdoa berseru kepada Tuhan? Ketika saya mencoba merenungkan hidup saya sendiri, ada kalanya di momen-momen tertentu saya tidak mau berseru kepada Tuhan. Kenapa? Pertama, mungkin kita bisa berpikir, doa itu suatu hal yang sia-sia dalam hidup kita. Berseru itu suatu hal yang sia-sia. Kalau kita berseru kepada Tuhan, buat apa? Sia-sia, Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu seakan-akan abstrak. Padahal Tuhan itu begitu konkret. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong dengan cara yang engkau tidak dapat pikirkan. Kedua, mungkin kita seringkali merasa diri kita kuat. Kita merasa kita sudah punya kekayaan yang lumayan cukup. Kita merasa kita sudah bangun sistem yang sangat baik. Kita tidak mungkin mengalami masalah. Jadi ketika ada masalah muncul, kita berusaha jalani sendiri. Kenapa? Karena kita merasa, saya cukup kuat. Saya sudah membangun semuanya dengan sangat baik. Saya mampu. Tapi sampai satu titik, ketika kita berada dalam posisi permasalahan yang membuat kita tidak berdaya, baru kita sadar, ternyata saya selemah ini. Dan kemudian kita berpikir untuk berseru kepada Tuhan. Ketiga, mungkin kita berpikir bahwa orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang masalah, saudara. Justru orang-orang berdoa itu adalah orang-orang yang kuat. Karena kekuatannya bukan lagi dari manusia yang dari tanah liat ini yang lemah ini, tapi kekuatan kita langsung dari Tuhan yang sumber kekuatan itu, yang maha kuasa itu, yang mampu melakukan segala sesuatu. Itulah kekuatan kita. Saudara, pergumulan apa yang kita hadapi saat ini? Pergumulan apa yang menyisakan hatimu saat ini? Apakah kau seperti seorang pengembara yang bertanya-tanya, kenapa hidupku seperti ini? Apakah kau seperti seorang yang terpenjara yang kemudian menyesali, seandainya aku tidak lakukan itu di masa lalu? Apakah kau merasa seperti terbelenggu karena kesalahanmu? Apakah kau seperti seorang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit? Kau merasa tidak ada harapan dengan sakit penyakitku? Kematian berada di dekat kita. Atau mungkin sekarang usahamu sedang hancur. Apa yang sudah kau rencanakan sedang runtuh, hancur, berantakan. Saudara, pergumulan apapun itu,
Sama seperti pemazmur, saya ingin mendorong kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Itulah solusi terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari kesesakan kita. Tuhan akan menolong kita keluar dari kesesakan kita. Dan biarlah kita kembali seperti pemazmur. Setelah dia melukiskan pergumulan, dia memberikan solusi, dan dia memberitahukan tentang bagaimana Tuhan membuka jalan. Dan terakhir, setiap kali babak dia tuliskan, dia menutup dengan satu kesimpulan. Kalau kita perhatikan di ayat 8, ayat 15, ayat 21, dan ayat 31. Dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berharap ini juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, kita belajar beriman, berseru kepada Tuhan, dan kita menunggu bagaimana Tuhan bekerja, mencari, menolong kita, melakukan sesuatu kepada kita. Tuhan yang adalah jalan itu, memberikan jalan kepada kita. Dan biarlah kita pun sama seperti pemazmur, dan kemudian mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Itu sebabnya pemazmur memulai di awal firman ini dengan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kita kelak setelah kita menaruh iman kita dan bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Biarlah kita boleh mengalami keindahan bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Ingat, the only way out is way up. Tuhan bukan salah satu jalan, tapi Tuhan itu adalah jalan. Biarkan Tuhan yang membuka jalan itu buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Betapa kami berterima kasih karena Engkau adalah jalan bagi hidup kami. Engkau sudah memberitahukan kami, Engkaulah jalan bagi kehidupan kami. Kami ingin berseru kepadamu Tuhan. Ketika kami mengalami kesesakan hidup, ketika kami mengalami kehampaan, kekosongan, ketakutan, penyesalan, sakit penyakit, dan badai hidup, kami ingin berseru kepadamu. Mengapa? Karena kami tahu kami bukan orang yang kuat. Kami tahu kami orang yang lemah. Kami tahu kami orang yang terbatas. Tapi kami adalah manusia yang punya Tuhan, yang mengasihi kami, yang menyediakan jalan buat kami. Karena Engkau adalah jalan, yang membuka tangannya buat kami, untuk menolong kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin berseru kepadamu. Kami ingin memohon kepadamu. Tuhan, terima kasih. Bila firman ini boleh terus kami ingat dalam hidup kami. Dan kami boleh belajar untuk bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday guys. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. God bless. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan itu boleh menguatkan setiap kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini dan besok, bahkan di bulan September nanti dan bulan-bulan yang akan datang. Namun satu hal yang kita tahu pasti, kita punya Tuhan namanya Yesus. Dialah satu-satunya tempat untuk kita terus bisa berseru kepadanya, termasuk ketika kita ada di dalam kesesakan. Tuhan
aku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Maka sekarang ya Tuhan, di akhir ibadah ini kembali kami berseru-seru kepadamu. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami,
Engkaulah gunung batu perlindungan kami, dan daripadamu-lah kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan itu. Di ibadah terakhir bulan ini, kami kembali datang bersyukur untuk 1 bulan lagi yang telah boleh kami lewati dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jalan yang tidak mudah, kondisi yang sesungguhnya sangat tidak mudah untuk harus kami hadapi. Tapi kami boleh melaluinya sampai hari ini. Dan kami tahu dan percaya kami bisa melihat jejak-jejak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuji-muji Engkau, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan dan berjuang sendirian di tengah kesulitan ini. Maka kami menatap hari esok, kami menatap bulan yang baru, kami memasukinya dengan iman dan pengharapan, karena kami tahu Tuhan yang sama masih akan tetap beserta dengan kami. Kami menyerahkan dan membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang kiranya berkenan memimpin langkah kaki kami ke depan, supaya kami boleh terus berjuang dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan melewati semua ini sampai pada akhirnya. Kami membawa rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya atas anugerah Tuhanlah, Tuhan yang menolong kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami melihat dan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan yang boleh kami lihat setiap harinya. Kami menyerahkan untuk terus proses kemajuan daripada penelitian baik obat maupun vaksin, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai sehingga semua jerih payah itu pada akhirnya dapat menuai hasilnya indah dan tepat pada waktunya. Kami membawa gereja kami, kiranya Tuhan terus memimpin juga di tengah segala kondisi yang ada. Kami boleh terus bersama-sama bergerak melayani zaman ini, melayani dunia ini, melayani sesama kami, supaya biarlah melalui gereja yang Tuhan sendiri pimpin, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami sekali lagi sepenuhnya, seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan terus memohon Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami, kami berdoa dan berseru menaikkan semua ini. Amin. Mari saudara, sekarang kita bersama berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan bagi Tuhan. Maka jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati. Shalom jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bila pada hari ini kita masih boleh kembali beribadah bersama di gereja kita.
Dan kita juga berterima kasih untuk penginjil Hendra Fong pada hari ini telah bersama-sama melayani kita. Dan kiranya Tuhan memakai penginjil Hendra Fong dan semakin memberkati pelayanannya. Bagi saudara-saudara yang memiliki pergumulan dan juga ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, kami rekan-rekan hamba Tuhan rindu untuk bisa berdoa untuk saudara. Silakan untuk menghubungi nomor HP kami, rekan-rekan hamba Tuhan, atau juga bisa langsung menghubungi nomor WA BCS Surabaya. Atau jika saudara membutuhkan layanan konseling, saudara bisa juga menghubungi kontak Halo Konselor. Dan sekali lagi kami juga terus menghimbau saudara-saudara sekalian untuk terus terkoneksi terhadap akun-akun media sosial BCS Surabaya, agar kita semua dapat terus terupdate akan info-info gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.